Cuma Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita satukan hati kita mohon pertolongan darinya. Mari berdoa. Ya Roh Kudus yang terus membaharui dan mempersatukan kami dalam persekutuan ibadah jemaat-Mu GPID Getsemani Masa Palu, dan juga yang ikut merelay YouTube yang ada ini di rumah masing-masing atau di mana saja mereka sedang berada. Kami mohon Roh Kudus terus menerangi hati pikiran kami supaya firman Tuhan tidak hanya kami baca-baca saja, tetapi firman Tuhan sekaligus juga kami boleh memahami, mengerti, kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan buat kami. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, yang hadir bersama dalam ibadah di gedung gereja ini maupun di mana saja saat ini, saudara-saudara, Bapak Ibu mengikuti siaran ini. Penyeragaman pemberitaan firman Tuhan secara sinodal diambil secara bersama dari RCL. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 hingga 15. Kali lagi, Kisah Para Rasul pasal 16. Kita arahkan perhatian kita dibaca dari ayat 9 sampai pada ayat 15. Dan saya berharap kita penuh konsentrasi sebentar. Saya akan silakan juga kita bersuara. Kita berusaha untuk selalu membaca firman Tuhan dengan intonasi baca dengan baik, dengan benar, dan kita juga bisa melihat peran dari bagian-bagian perikop ini. Sehingga firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi hidup kita. Kita mencintai firman-Nya dan kita melakukan itu dalam hidup kita sehari-hari. Arahkan perhatian kita. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 hingga ayat 15 berkata, pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, semua mengucapkan kalimat ini, mulai. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrak, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah.
Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, semua nyaring ucapkan kalimat ini. Mulai. Kamu mendapat menumpang. Iya. Terima kasih kita sudah berkonsentrasi membaca Alkitab, firman dari perikop ini. Tuhan Yesus pernah berfirman kepada setiap orang yang selalu hidup bersama dengan kebenaran firman-Nya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya kita semua tetap dalam keadaan stay healthy, stay safe. Tetap sehat, amin. Walaupun ada juga yang dalam pergumulan. Di sini ada pokok-pokok doa yang juga harus kita bersama menggumuli dan mendoakan. Ada saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, ada yang sakit dalam pemulihan, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah masing-masing. Tapi saya percaya yang hadir pada saat ini, kita memiliki apa yang saya pernah sebut, herd immunity. Herd immunity. Urip karepmu, mati karepmu. Nah, itu kita ada dalam masa transisi ini, transisi dari pandemi ke endemi. Ya, saya percaya kita ini tidak tereliminasi. Amin. Karena apa? Iman, imun, hikmat selalu kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan orang yang ada. Itu yang selalu harus kita ingat dalam hidup ini. Iman, imun, hikmat sehingga herd immunity kita bisa beradaptasi, kita bisa berasimilasi, berada di masa transisi ini. Kita boleh hidup melaksanakan tugas panggilan gerejanya yang rajin bersekutu, rajin bersaksi, rajin melayani Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari perikop kita ini juga berbicara tentang bagaimana dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari perikop ini kita menjumpai Rasul Paulus, ya, dia memperoleh apa yang disebut dengan penglihatan. Ya. Ini betul-betul penglihatan. Sebab sekarang orang banyak bercerita tentang penglihatan. Terkadang itu hoaknya. Hati-hati ya. Ya. Padahal saya juga sudah pernah berkata, dilarang keras berbohong. Nah, itu. Jangan bukan penglihatan, dia bilang itu penglihatan. Akhirnya kita mau ikut-ikut seperti yang dikatakan itu. Jangan. Mari kita lihat di sini. Ketika kita perhatikan di sini ya, Paulus sebagai rasul, juga Silas yang bersama pada waktu dalam perjalanan ketika mereka menuju satu tempat yang disebut dengan Troas. Ya. Di Alkitab kita ada juga peta ya, nanti lihat di mana letak Troas itu ya, nanti lihat di situ supaya kita tidak menjadi orang yang verbalisme ya. Tahu verbalisme cuma tahu berkata tapi tidak mengerti di mana tempatnya itu. Baik, mari kita lihat di sini. Mereka berada di Troas. Rasul Paulus dia memperoleh apa yang disebut dengan penglihatan. Penglihatan. Ada seorang Makedonia, dia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya. Itu. Makanya tadi saya ajak kita membaca, mari kita membaca sesuai dengan peran, ya. Kalau peran di sini kita lihat, tadi saya silakan kita berbicara. Di situ dia berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah,
penglihatan yang ada ini yang pasti direspons, karena Paulus dia sangat responsif, ia pasti dengan segera dia bergegas, dia ke Makedonia dalam hal ini. Ketika ia bergegas untuk melakukan apa yang dia lihat dengan suara yang ada itu, kita memperhatikan bahwa motivasi yang luar biasa yang dimiliki oleh Paulus dan Silas sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara ini dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Dan pikir, pendeta saya tidak pintar bicara. Tidak, bukan orang yang pintar bicara saja dipakai. Lihat ini. Pintar main musik, dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, ini generasi muda. Karena kemarin dalam ibadah wilayah, ya, sekota Palu, saya juga berbicara tentang itu. Ya, bagaimana dalam hidup ini, ya, supaya sebagai sobat-sobat muda, iya, sobat-sobat muda maupun sobat tua yang hadir saat ini, ya, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, itu sehingga ketika kita melakukan itu kita tidak pernah bersungut-sungut atau mau bikin sensasi segala macam. Tidak seperti itu kalau melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan dengan bagaimana kita punya kerelaan hati, ya. Karena itu menjadi satu panggilan. Jangan cuma moto saja, saya sudah melayani Tuhan, tapi masih bersungut-sungut, ya. Belum melayani Tuhan namanya itu, masih pelayanan yang bersungut-sungut. Mari kita lihat di sini supaya tidak ngarul ngidul. Di sini ada konklusinya bahwa Allah itu dia panggil, ya. Dia panggil orang yang dipakai olehnya, diutus olehnya untuk apa? Ya, untuk memberitakan kabar baik. Nah, ini terkadang dia bilang, saya memberitakan kabar baik, padahal hoak yang dia bawa. Di hati itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia bilang, beritakan Injil, jadi pelayan. Bikin kekacauan atau bikin konfrontasi. Nah, itu. Bikin kelompok-kelompok itu tidak boleh. Kalau kelompok dalam penelahan Alkitab boleh itu. Tapi kelompok supaya dia punya pendapatnya gol, ini kalah, ini boleh itu. Tapi kalau memang itu baik, bagus, pasti digolkan. Amin. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di mana saja yang merelay YouTube ini. Ya. Supaya kita sebagai umat Kristen yang ada, kita sehati, sepikir. Nah, itu dalam kehidupan kita bagaimana kita sehati, sepikir. Sehingga kita hidup dalam kehidupan ini melayani Tuhan untuk soli deo gloria, kemuliaan Allah, bukan untuk si A, untuk si B namanya, bukan mau cari nama atau mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati, ya. Siapapun yang mendengar penyampaian kerugma ini, supaya dalam kehidupan ini kita jangan sampai mencuri kemuliaan Allah. Itu kalau kita lihat dalam misalnya ayat perbandingannya di 2 Korintus pasal 2 ayat 17, ya. Kita perhatikan di sini bahwa sesungguhnya penglihatan yang Rasul Paulus peroleh itu adalah satu panggilan. Panggilan dan pengutusan dari Tuhan supaya itu wajib hukumnya dijalankan. Nah, itu wajib hukumnya dijalankan, bukan hanya sekedar ya saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati, elemolia tidak ada seperti itu, atau cuma Senin Kemis. Nah, itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, lakukan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita, ya.
dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Ya, karunia yang Tuhan sudah berikan. Masing-masing orang itu diberikan karunia. Ada karunianya untuk mengajar. Nah, ini ada ibu guru di sini, ada pak guru di sini, ada dosen barangkali juga ya. Karunia untuk mengajar. Ada karunia untuk dia bisa berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan. Gunakan itu. Ada karunianya bertukang. Ada karunianya ini buat karangan bunga. Ketika krans, saya perhatikan, jangan lupa cerita. Ada yang punya keterampilan itu, ya itu lakukan. Ya, supaya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, betul-betul kita mau hidup melaksanakan apa yang menjadi tugas panggilan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Ada yang sebagai nurse, ya, sebagai perawat, ada yang sebagai dokter, ya, dan semua talenta-talenta yang ada, karunia-karunia yang ada itu difungsikan, ya. Dengaran sampai sini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam hidup ini kita sebagai orang percaya memperhatikan bagaimana kisah perjalanan hidup Paulus dan juga Silas. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu melakukan bagaimana karya penyelamatannya bagi dunia ini secara universal. Tapi juga bagaimana karya penyelamatan yang dia nyatakan secara khusus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Karena itu hiduplah senantiasa sebagai orang-orang yang selalu hidup melakukan apa yang ia sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang menyebut diri beriman. Jangan menyebut diri beriman tapi kelakuan tidak sesuai dengan imannya. Tuhan benci itu. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti siaran ini, firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, terkadang ada yang merasa dirinya pandai. Terkadang ada yang merasa dirinya lebih tahu, padahal tidak tahu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita selalu mau hidup dalam kerendahan hati kita supaya Roh Kudus, karena itu selalu di awal saya katakan, ya Roh Kudus yang membaharui dan mempersatukan hidup kita ini sebagai orang percaya. Dia itu yang membaharui kehidupan kita. Jangan ego kita yang lebih ditampilkan. Kalau ego kita yang lebih ditampilkan, ya pasti firman Tuhan saja dia anggap tidak betul. Nah, oleh karena itu, saya mengingatkan kepada kita sekalian yang ada hadir pada saat ini dalam ibadah di gedung gereja maupun di mana saja saat ini melalui YouTube GPID Getsemani Maesa Palu ini. Saya percaya bahwa dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, kita akan menunjukkan sikap hidup, ya. Sikap hidup, bagaimana sikap hidup kita harus memiliki keramah tamahan dalam hidup kita, dalam menunaikan tugas panggilan pelayanan kita. Ketika kita menyampaikan kabar baik, berita selamat, kita lakukan semua itu dalam rangka bagaimana Allah yang sudah solider, Allah yang peduli dengan kehidupan kita, Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, kita juga itu mau nyatakan kepada sesama kita dalam kehidupan kita melalui pelayanan gereja Tuhan yang ada. Nah, upaya-upaya bagaimana dalam kehidupan kita terus mengimplementasikan, ya, tugas tanggung jawab pelayanan yang ia berikan. Mari kita senantiasa selalu hidup di dalam dan bersama tuntunan kuat kuasa Roh Kudusnya
Kita percaya bahwa Tuhan sudah menuntun kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik dan saya dari masa ke masa, ya. Dari masa apa yang disebut dengan pandemi, kita masa transisi menuju pada endemi. Tapi tetaplah kita mengikuti juga protokol kesehatan. Walaupun Bapak Presiden kita, ya memang Bapak Presiden, ya gereja dan pemerintah harus ada mitra kerja, ya. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah kita ketika dikatakan, ya kalau di luar so boleh buka masker. Kalau di dalam ruangan ya kita gunakan masker. Karena saya bicara minta maaf, saya tetap ada masker. Kalau saya bicara dengan masker mungkin kurang jelas jadinya. Ya, saya percaya ya, oma opa, ya toh? Kalau dibilang itu rentan, puji Tuhan tidak tereliminasi, amin. Oma opa yang ada, yang hadir saat ini, sampai saat ini ya, Tuhan masih tolong, apalagi yang masih muda. Tidak usah malas kita datang ke gereja, datang. Nah, kalau yang masih di rumah ya karena ada sarana online-nya, no problem, ikuti ya. Tapi suatu waktu datang, bagaimana sudah perkembangan kita di Patimura yang ada di sini, di Banuan Tupu ini. Ya pasti akan ada kerinduan untuk itu. Kita jumpa bersama dalam perjumpaan kita, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita supaya kita terus hidup dalam terang Kristus, menunaikan segala tugas, tanggung jawab, panggilan pelayanan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti tetap menolong kita. Hidup senantiasa dalam iman, imun, hikmat. Sehingga hidup kita tidak tereliminasi. Kita tetap akan memasuki nanti di masa transisi, kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita masuk nanti dalam masa endemi, kita tetap kuat. Karena iman, imun, hikmat ada Tuhan karuniakan. Amin. Terpujilah nama Tuhan.